Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di pelajaran PPKN. Nah, kali ini kita masih tetap di bab 4, yaitu materi tentang kedudukan dan peran pemerintah daerah. Anak sekalian, apa saja materi yang harus kita pelajari pada kali ini? Perhatikan. Jadi di video ini, Bapak akan menjelaskan tentang yang pertama adalah kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, daerah khusus dan daerah istimewa. Lalu kemudian perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dan yang kelima, pemilihan kepala daerah. 6, peraturan daerah atau perda. Dan yang terakhir adalah keuangan daerah. Yuk kita ikuti materinya seperti berikut ini. Yang pertama anak sekalian, kita bicara tentang kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi anak sekalian, di pemerintahan daerah yang merupakan penyelenggara pemerintahan adalah Pemda yang disebut dengan pemerintah daerah. Kalau di provinsi namanya gubernur, ya. Kalau di kabupaten berarti bupati, dan di kota namanya wali kota, bersama-sama dengan DPRD. Jadi di provinsi dan di kabupaten atau kota yang disebut dengan pemerintahan daerah adalah Pemda bersama dengan DPRD. Itu yang disebut sebagai pelaksana otonomi daerah di daerah. Yang kedua, anak sekalian, tugas pembantuan. Keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang wewenangnya lebih tinggi dan lebih luas. Dan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perbaikan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Maaf anak sekalian, itu kurang 14-nya ya. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang hanya melaksanakan wewenang saja. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang provinsi sebagai daerah otonom. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Daerah khusus dan daerah istimewa. Anak sekalian, di Indonesia secara umumnya semua daerah itu sama, ya. Dan daerah yang melaksanakan asas desentralisasi disebut dengan istilah pemerintah daerah. Disebut dengan daerah otonom, ya. Daerah yang melaksanakan asas desentralisasi atau daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Namun, ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B ayat 1, bahwa negara mengakui dan menghormati pemerintahan daerah khusus atau istimewa. Maka kita mengenal namanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu kemudian ada DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota. Lalu kemudian kita juga mengenal namanya Daerah Istimewa Aceh, ya. Nah, alasan keistimewaan ini anak sekalian, seperti Jakarta, daerah ibu kota, Yogyakarta memiliki peran dalam sejarah perjuangan. Aceh berdasarkan agama Islam, dan Papua sangat mementingkan rakyat. Jadi masing-masing daerah ini memiliki alasan tersendiri mengapa mendapatkan keistimewaan. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Yang pertama, dasarnya adalah ada urusan pemerintah yang harus ditangani. Yang kedua, ada karena pelimpahan tugas di bidang masing-masing kedaerahan. Hal yang dipertimbangkan dalam perangkat daerah, keuangan, luas wilayah, dan kondisi geografis, sarana prasarana, kebutuhan daerah, kepadatan penduduk, cakupan tugas, potensi daerah. Sekretariat daerah berguna sebagai penghubung tugas kepada daerah. Ya, itu adalah perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Kita lanjutkan. Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disingkat dengan istilah DPRD, merupakan lembaga perwakilan rakyat
daerah yang mempunyai fungsi legislasi ya maksudnya ya, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi artinya DPRD berfungsi untuk membuat peraturan yang kemudian peraturannya disebut dengan istilah perda atau peraturan daerah. DPRD juga berfungsi untuk membuat anggaran, menetapkan anggaran yang sudah dirancang oleh Pemda, oleh pemerintah daerah. Dan fungsi yang ketiga adalah pengawasan, yaitu mengawasi peraturan-peraturan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam ini adalah Pemda yang kemudian sudah disetujui oleh DPRD. DPRD mempunyai 3 hak dalam menjalankan tugasnya. Nah, itu yang di atas tadi ya. Hubungan antara DPRD dengan pemerintah merupakan hubungan kerja berkedudukan setara dan bersifat kemitraan. Maksudnya antara Pemda, kalau di provinsi, antara gubernur bersama dengan DPRD ini kedudukannya setara. Yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Ya, gubernur tidak lebih tinggi dari DPRD dan DPRD tidak lebih tinggi dari gubernur. Dan kedua-duanya adalah mitra, ya, mitra. Tidak boleh saling menjatuhkan. Pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra sekerja membuat kebijakan daerah sehingga kedua lembaga tersebut membangun kerja yang sifatnya saling mendukung. Ya, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Proses pemilihan daerah. Yang pertama, anak sekalian perhatikan, kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis atas asas luberja, langsung, umum, bebas, rahasia. Ya. Nah, anak sekalian, di Indonesia itu merupakan negara paling demokratis nomor 3. Tapi perlu diketahui, demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia itu juga memerlukan biaya yang sangat banyak dan rumit, anak sekalian. Di samping ada pemilihan presiden secara langsung, juga ada itu disebut pemilu eksekutif, ya, memilih presiden. Ada juga namanya pemilu legislatif, memilih anggota DPR dan DPRD, juga DPD, anak sekalian. Jadi pemilu di Indonesia itu ada beberapa. Memilih presiden, lalu kemudian memilih DPR, DPRD, memilih DPD, lalu kemudian masih ada lagi pemilu memilih kepala daerah, baik itu provinsi yang ada 34 sekarang, lalu kemudian pemilu memilih bupati dan wali kota yang jumlahnya mencapai 500 lebih. Tentu ini dengan biaya yang sangat banyak, ya, demokratis tapi rumit, dan juga terjadi kerawanan terhadap gesekan antara rakyat atau konflik, ya. Kita lanjutkan. Calon kepala daerah dan wakil harus warga negara Indonesia. Pasangan yang memperoleh 50% suara sah ditetap. Ada yang kurang ini ya. Pasangan yang memperoleh lebih dari 50% suara sah ditetapkan menjadi pasangan terpilih. Gubernur dan wakilnya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dalam sidang DPRD provinsi. Bupati dan wali kota beserta wakil dilantik oleh gubernur atas nama Presiden dalam sidang DPRD kabupaten kota. Nah, gitu ya anak sekalian ya. Perhatikan. Kita lanjutkan. Peraturan daerah atau biasanya disebut dengan istilah perda, peraturan daerah. Perda ditetapkan setelah dapat persetujuan DPRD. Anak sekalian, perda ini bisa diajukan oleh dua pihak. Bisa diajukan oleh Pemda, ya, Pemda provinsi berarti gubernur, ya, dengan anak buahnya, lalu kemudian bersama kemudian ditetapkan, dibahas dengan DPRD dan ditetapkan bersama-sama oleh DPRD atau disetujui oleh DPRD. Kalau di kabupaten berarti bisa jadi peraturan daerah itu diusulkan oleh bupati, Pemda kabupaten, lalu kemudian dibahas bersama-sama dan disetujui oleh DPRD kabupaten. Dan selanjutnya, peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari perakitan perundang-undangan yang memerhatikan ciri tiap daerah. Anak sekalian,
eh, di Indonesia itu di samping ada undang-undang, kalau kalian lihat di urutan peraturan perundangan di Indonesia ada namanya perda, ada perda provinsi, ada perda kabupaten kota. Anak sekalian, masing-masing perda itu berbeda, masing-masing kabupaten, provinsi itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda karena berdasarkan keinginan, kemauan, dan juga aspirasi dari masing-masing rakyat di kabupaten atau di provinsi tersebut, sehingga mencerminkan ciri tiap daerahnya masing-masing. Ada daerah misalnya di Aceh ada perda tentang syariat Islam, ya, siapa yang melanggar lalu kemudian dicambuk misalnya, ya. Nah, di daerah lain tidak ada. Ada perda yang mengatur tentang minuman keras, tidak boleh ada minuman keras di daerah tersebut. Ya, itu terserah masing-masing daerah. Yang selanjutnya, pembentukan, pembahasan, dan pengesahan perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan perda, kepala daerah akan menetapkan peraturan kepala daerah. Ya, jadi walaupun perda itu dibuat, dirancang oleh Pemda, oleh kepala daerah, yang disetujui oleh DPRD di nomor 1, anak sekalian, untuk melaksanakan perda itu, kepala daerah masih harus menetapkan peraturan kepala daerah. Ya, untuk melaksanakan perda, kepala daerah membuat namanya peraturan daerah. Dari peraturan daerah itu berbeda dengan kepala daerah membuat peraturan untuk melaksanakan perda, begitu ya. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang biasanya disingkat dengan istilah Satpol PP. Nah, itu kepanjangannya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, anak sekalian. Keuangan daerah, yang terakhir. Daerah diberikan 3 sumber keuangan. Pendanaan dari pemerintah, maksudnya adalah dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat tetap memberi keuangan kepada daerah, anak sekalian. Lalu mendayagunakan pajak, ya, pajak-pajak daerah. Kemudian hak mengelola kekayaan daerah. Jadi daerah juga memiliki misalnya bank daerah, perusahaan daerah, ya. Lalu kemudian retribusi, misalnya parkir, ya, retribusi pasar. Nah, itu sumber keuangan daerah. Lalu kemudian kekuasaan pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah, tapi sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, gitu ya. Yang ketiga, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli, disebut PAD, ya, yang diperoleh dari tadi retribusi, pajak, lalu kemudian perusahaan-perusahaan milik daerah, oke, ya. Lalu kemudian dana perimbangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah. Yang terakhir, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian disingkat APBD dikelola oleh bendahara umum daerah dan diatur lebih lanjut dengan perda atau peraturan daerah. Nah, oke anak sekalian, itulah pembahasan kita di materi ini, yaitu kedudukan dan peran pemerintah daerah. Oke, mudah-mudahan kalian semua bisa mempelajarinya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.